lagi bersama aku Ismi dalam ini adalah video jurnal part ke-11, yang mana part ini kita mempresentasikan tentang proposal yang akan kita ajukan gitu kan, film apa gitu. Jadi proposal film gitu. Nah, di sini tuh ada 3 kelompok, yang mana 2 kelompok itu mengusungkan tema tentang fiksi dan satu itu dokumenter. Dan dari ketiga itu yang mendapat A+an adalah yang film dokumenter. Kenapa? Karena berani untuk beda gitu, maksudnya kayak A+an dari dosen ya, dosen pengampu yaitu Pak Adi Kusuma SIKOM MSI. Ya beliau A+ gitu kan, beliau memberikan apresiasi karena telah berani untuk membuat film dokumenter, walaupun sebenarnya bukan dokumenter beneran tapi semi dokumenter, dokudrama kayak gitu loh, karena ada drama di dalamnya. Tapi aku juga pribadi mengacungkan jempol karena bagus sih ceritanya gitu. Oke, melihat dari ketiga kelompok, kita pertama itu dari kelompoknya Jasmine dan kawan-kawan, yang mana mereka menceritakan tentang perjuangan impian gitu. Nah, yang namanya fiksi pasti itu tuh diambil dari inspirasi seorang scriptwriter-nya gitu. Jadi ya lagi-lagi kalau misalkan fiksi itu kan kekreatif dalam berpikir gitu menurut aku ya. Dan dilanjut kelompok 2 yaitu kelompok aku. Ya kalian juga tahu, yang nonton juga tahu mungkin kalau misalkan udah nonton sebelumnya, bahwasanya ya kelompok aku itu memberikan fiksi juga sebenarnya, walaupun ya itu cerita diambil dari kisah-kisah aku. Tapi maksudnya nggak semua kisah aku ya, tapi fiksi, benar-benar fiksi gitu. Aku sih pengennya emang semi dokumenter atau dokudrama, tapi ini fiksi sih pada saat kita presentasi, karena ya semuanya fiksi. Dan aku akui banyak yang tidak paham dengan alur ceritanya, dan aku boleh klarifikasi di sini karena kenapa mungkin sulit untuk dimengerti. Pertama, aku juga agak sedikit terburu-buru pada saat membuat skripannya, karena kan proposal itu juga H-2 kalau nggak salah baru dibuat gitu kan, apa H-3 gitu. Karena kan kita taunya minggu ini tuh nggak masuk gitu, jadi kayak masih ya santai-santai, ternyata masuk dan harus terburu-buru, tergesa-gesa. Dan akhirnya aku juga membuatnya tidak begitu effortless gitu, maksudnya kayak tidak begitu sempurna, ya nggak ada yang sempurna, cuman maksudnya kayak benar-benar banyak banget kekurangannya, sehingga kan orang-orang juga sulit memahaminya. Tapi pada saat itu aku alhamdulillah mampu menjelaskan, dan ya sedikitnya mereka mengerti tentang alur ceritanya seperti apa, yang mana alur ceritanya itu menjelaskan tentang seseorang yang emang dia itu dia itu suka banget traveling gitu, dan teman-temannya juga, dan teman-teman kelompoknya atau teman-teman kuliahnya itu mereka tuh lagi suntuk gitu. Tapi tuh ngelihat si anak ini, satunya ini, dia suka banget traveling, akhirnya kayak teman-teman yang lagi suntuk dengan pekerjaan tugas kuliahnya kayak punya ide gitu, apakah kita harus traveling seperti yang dilakukan oleh temennya ini, ya namanya itu Yuni gitu, apakah harus melakukan traveling seperti Yuni gitu. Akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan traveling gitu. Dan di sana tuh kayak ada bumbu-bumbu, bahwasanya ya ada temen yang emang dia itu kan kayak princess gitu kan, kayak ada hewan-hewan kecil-kecil dia langsung gitu. Terus habis itu ada bucin-bucinan, ya maksudnya ya nggak semua bucin, tapi ada roman-roman kayak gitunya. Terus habis itu ada percakapan ada antagonis lah, ada peran antagonisnya lah ya gitu, maksudnya kayak ada perdebatan gitu lah intinya. Itu bumbu-bumbu sih sebenarnya, tapi kan tujuannya untuk tuh perjuangan di dalamnya. Jadi kayak
padahal tuh curug doang gitu kalau bagi si Yuni ini maksudnya kan. Tapi emang si Yuni juga udah ngewanti-wanti, emang kalian sanggup gitu kan, takutnya kan mereka nggak sanggup. Dan emang selama ini kan Yuni selalu kayak, lu ngapain sih capek-capek segala macam, oke gitulah. Intinya permasalahannya adalah perjuangan dari mereka mulai trekking sampai mereka ke curugnya gitu. Nah terus yang ketiga itu kelompoknya Teko Dari dan teman-temannya membahas, mereka itu dokumenter, dan peran utamanya itu Tekodar yang mana apa ya namanya tuh, mengambil dari ceritanya Tekodar langsung. Mereka nggak dokumenter tapi semi dokumenter dan doku drama gitu kan. Jadi kayak aku juga salut dengan Tekodar karena beliau tuh dia kuliah sambil dagang, dan itu apa ya namanya tuh, cukup butuh diapresiasi karena dalam berdagangnya itu dia bukan hanya sekedar untuk berdagang doang gitu, maksudnya kayak emang dia memiliki keinginan untuk menjadi pembisnis gitu, dan akhirnya kayak dimulai dari berdagang kayak gitu sih. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai pertemuan ke-11 atau learning journal ke-11. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.